lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sejarah penulisan kitab Ma'ani Quran. Sebenarnya kitab Ma'ani Quran ini bisa bisa diibaratkan bahwasanya kitab ini adalah kitab pesanan gitu. Nah, kenapa kok disebut dengan kitab pesanan? Karena satu ini kita mulai dari latar belakang penulisan poin ketiga dulu karena ini merupakan Al-Farouk menuliskan kitab ini merupakan permintaan dari muridnya yang bernama Umar bin Bakir yang tidak bisa menjawab pertanyaan Gubernur Al-Hasan bin Sahel menyangkut persoalan-persoalan Al-Quran. Kemudian sang murid ini mengirimkan kabar kepada Al-Farouk yang isinya meminta bantuan dalam bentuk buku yang berisi prinsip-prinsip penafsiran atau buku rujukan sebagai pegangan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dari Gubernur Al-Hasan bin Sahel. Kemudian kitab ini juga sebagai hadiah untuk Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian alasan yang ketiga adalah menafsirkan Al-Qur'an. Beliau ingin menafsirkan Al-Qur'an dengan menjelaskan makna-makna lafaz-lafaz yang gharib, kemudian menguraikan dari segi qiraatnya yang bermacam-macam dan memaparkan i'rab ayat-ayat Al-Qur'an dan pendapat para tokoh nahwu aliran Kufah. Jadi kan tokoh nahwu itu kan ada dua aliran ya, ada aliran Basroh dan juga aliran Kufah. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh dari tokoh nahwu dari aliran Kufah. Jadi bisa dilihat dari semangatnya ini bahwasanya corak tafsir yang akan dihasilkan oleh Al-Farouk ini adalah tafsir lugawi atau tafsir linguistik. Dan untuk pembahasan bagaimana tafsir linguistik yang detail nanti akan kita bahas di usulut tafsir. Nah, kemudian cara menafsirkan yang ditempuh oleh Al-Farouk ini berbeda dengan mufasir-mufasir yang lainnya. Kalau mufasir-mufasir yang lainnya itu biasanya menyusun naskah dulu. Nah, jadi menyusun naskah dulu dalam pembuatan tafsirnya, tetapi kalau Al-Farouk ini tidak. Jadi Al-Farouk dibacakan ayat tertentu oleh salah seorang muridnya, kemudian beliau menafsirkan, kemudian yang didiktekan Al-Farouk ini ditulis oleh muridnya. Nah, jadi beliau seperti yang sudah disinggung di awal tadi, beliau memanfaatkan kelebihan beliau dari sisi daya hafalnya seperti itu. Kemudian mengapa dinamai Ma'anil Quran? Karena di dalam kitab ini hanya akan mengupas makna-makna kata tertentu dalam Al-Quran. Jadi kata-kata tertentu yang menurut Al-Farouk ini adalah kata-kata yang menarik untuk dibahas. Walaupun kitab tafsir ini disusun dengan tartib mushafi yang mana dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya kitab ini hanya menaruh minat pada unit-unit tertentu dari sebuah ayat. Nanti akan kita bahas contohnya. Jadi unit-unit tertentu itu tentu saja yang menarik menurut pendapat Al-Farouk. Nah, kemudian contohnya misalkan pada surah Al-Fatihah. Nah, pada surah Al-Fatihah beliau hanya membahas atau hanya fokus pada penghilangan alif dalam lafaz bismillah. Jadi beliau mengungkapkan pendapat-pendapat tentang mengapa alif itu dihilangkan pada lafaz bismillah. Kemudian yang kedua, beliau fokus pada i'rab pada lafaz ghairil maghdubi alaihim. Nah, jadi hanya satu kata saja. Kemudian yang ketiga, makna la waladhdallin dalam potongan ayat terakhir. Itu beliau beliau menerangkan. Jadi hanya pada unit-unit tertentu
yang menurut beliau menarik. Jadi tidak semuanya, ya ayat per ayat, tetapi tidak semuanya dijelaskan secara detail seperti itu. Nah, kemudian sumber penafsirannya. Sumber penafsirannya sebenarnya seperti mufasir pada umumnya, beliau juga memakai tafsir Quran bil Quran ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 282. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Nah, menurut beliau perintah mencatat di sini sifatnya tidak wajib, hanya sekedar etika saja. Jadi boleh dicatat, boleh tidak. Jadi hukumnya ini mubah. Ayat ini dimunasabahkan dengan ayat lain, yaitu Al-Maidah ayat 2, yaitu perintah berburu ketika seseorang telah melaksanakan tahallul sifatnya adalah mubah. Kemudian beliau juga memakai tafsir Al-Quran bil hadis. Nah, ketika Al-Farouk menafsirkan kata min kuwah pada surah Al-Anfal ayat 60 diartikan dengan ar-romyu, yaitu memanah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian yang membedakan dengan mufasir-mufasir yang lainnya ini adalah sumber penafsiran yang ketiga, yakni pendapat dari ahli qiraat. Jadi sumber yang ketiga ini adalah sumber yang paling diunggulkan oleh Al-Farouk. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke slide yang selanjutnya. Mengapa beliau lebih mengunggulkan pendapat-pendapat ahli qiraah ini sangat menarik karena dalam ungkapan Al-Farouk ada yang mengatakan persoalan pertama tentang penafsiran atau kupasan tentang i'rabul Quran adalah kesepakatan para qurra dan penulis mushaf. Jadi beliau ini membedakan ya antara drum qurra dan juga penulis mushaf untuk membuang alif dari kata isem dalam lafaz bismillah, dan para qurra tidak membuang alif dalam fasabbih bismi rabbikal azim di Al-Waqiah ayat 74. Dan ungkapan tegas ini, pembedaan antara qurra dan penulis mushaf ini disebutkan beberapa kali. Jadi jelas bahwasanya Al-Farouk ini menjunjung ketinggian posisi ahli qiraah sebagai sumber utama penafsirannya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena bisa kita lihat dalam hal ini dia tidak mengorek atau tidak membahas lebih detail bagaimana penafsiran Nabi atau mufasir-mufasir generasi pertama. Beliau tidak mencantumkan pendapat-pendapat mufasir generasi pertama seperti yang dilakukan oleh At-Tabari misalnya. Kemudian artinya beliau ini tidak interest atau tidak menaruh perhatian pada sumber-sumber penafsiran dari mufasir terdahulu karena berbeda orientasi dan kepentingan dengannya. Jadi menurut beliau ini yang sevisi misi dengan penafsiran beliau ini adalah ahli qiraah. Nah, misalnya dia tidak berminat untuk memperdebatkan posisi bismillah dalam surah Al-Fatihah seperti yang diperdebatkan oleh mufasir yang lainnya. Apakah bismillah itu termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah? Itu beliau tidak memperdebatkan di dalam kitab tafsirnya. Atau mengapa bismillah ini ditulis di awal surah, atau apa makna dan pesan teologis dari lafaz bismillah itu beliau tidak fokus ke situ. Jadi beliau lebih fokus kepada kupasan tentang i'rabul Quran. Kenapa kok alif ini dibuang dari kata isem pada lafaz bismillah. Nah, jadi jelas ya Al-Farouk tidak menaruh perhatian pada sumber-sumber penafsiran dari mufasir terdahulu karena orientasi dan kepentingannya berbeda dengan fokus dari Al-Farouk. Nah, kemudian selanjutnya, misalkan di surah An-Nazi'at ayat 11, A'idza kunna idzaman nakhirah. Nah, di sini ada ungkapan dari Al-Farouk, beberapa qurra membacanya dengan pendek pada huruf na. Jadi nakhirah, dan qurra yang lain membacanya dengan harokat panjang, yaitu nakhirah.
Nah, tetapi intinya kan berarti pendapat dari ahli quro ini kedua-keduanya bisa dipakai, mau memakai na pendek ataupun na yang panjang. Nah, sedangkan para mufasir, nah ini ada ungkapan selanjutnya, sedangkan para mufasir membedakan keduanya. Nah, ada kata sedangkan para mufasir membedakan keduanya. Jadi pernyataan Al-Farouk tersebut jelas menunjukkan bahwa dia memposisikan para qurra dalam posisi yang berbeda dengan mufasir. Nah, jadi kenapa kok diposisikan berbeda? Pembedaan ini dilatar belakangi oleh perbedaan hubungan antara ahli grammar. Jadi ahli grammar itu adalah orang yang menguasai nahwu, sorof, balaghah, sastra, dan lain-lain yang berhubungan dengan bahasa atau linguistik dan mufasir. Jadi hubungan antara ahli grammar dan mufasir ini berbeda. Jadi kalau ahli kiroat itu menurut Al-Farouk adalah bagian dari ahli grammar. Tetapi mufasir tidak ada hubungan langsung dengan ahli grammar. Jadi mufasir ini tidak termasuk kelompok dari ahli grammar. Karena apa? Karena tindakan mufasir hanya mengeksplanasi atau menjelaskan dari sisi tekstual dari ayat Al-Quran. Jadi kalau dari sisi linguistiknya itu karena beliau itu kan ketertarikannya itu kan dari sisi linguistik ya, corak penafsiran beliau itu kan tafsir lugawi, maka beliau lebih condong kepada pendapat-pendapat ahli kiroat daripada pendapat mufasir. Ini juga yang menjadikan latar belakang mengapa beliau tidak mengangkat pendapat-pendapat mufasir pendahulunya seperti itu. Kemudian kesimpulannya, jadi sejarah hidup Al-Farouk di mana lingkungan beliau hidup dan mengembangkan karir intelektualnya, terutama dalam kapasitasnya sebagai peminat studi bahasa atau ahli bahasa, telah mempengaruhi secara signifikan atas karya tafsirnya. Bisa dilihat bahwasanya corak penafsiran dari Ma'anil Quran ini adalah tafsir linguistik atau tafsir lugawi. Kemudian kesejarahan Al-Farouk atas tafsirnya sangat dipengaruhi pemilihan dari sumber-sumber bahan penafsirannya. Jadi beliau tetap menggunakan tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tetapi beliau lebih mengunggulkan pendapat-pendapat dari ahli qiraah dan atas pemilihan bagian-bagian tertentu dalam Al-Quran. Jadi walaupun tafsir ini disusun secara tartib mushafi, sistematikanya menggunakan tartib mushafi, tetapi per ayatnya itu hanya dijelaskan bagian-bagian tertentu atau lafaz-lafaz tertentu yang menurut Al-Farouk ini menarik untuk dibahas dari sisi gramatikalnya atau dari sisi linguistiknya. Sekian, terima kasih. Bisa lanjut di diskusi via grup WA.